Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarita Aini mengajak teman-teman semua untuk kurangi sibuk, perbanyak produktif. Jika bukan kita yang mendesainnya, maka orang lain akan mendesain perubahan pada diri kita. Ini adalah kali kedua kita melewati bulan suci Ramadan dengan suasana yang masih COVID. Namun, kita sebagai mahasiswa atau pelajar tidak boleh terpaku oleh COVID ini, karena aktivitas kita masih banyak yang bisa kita kerjakan dari rumah. Sehingga dalam kesempatan ini, saya mengajak teman-teman semua agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu dan kesempatan kita tidak akan pernah datang dua kali untuk melayani kita. Untuk itu, mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dalam hidup ini. Akan tetapi, kita sebagai mahasiswa atau pelajar masih sering berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan apapun dalam keadaan COVID ini. Karena pemikiran seperti itulah yang masih terngiang-ngiang di kepala kita, sehingga kita sebagai pelajar merasa malas untuk belajar dan mencari ilmu dan membaca atau mencari hal-hal baru dari rumah. Memang karena COVID-19 dari 1 tahun yang lalu, kita belajar, bekerja, dan melakukan semua aktivitas-aktivitas terpaku hanya di rumah saja. Akan tetapi, itu bukan halangan untuk kita untuk tetap produktif, semangat. Untuk itu, tanpa kita mendesain perubahan yang baik pada diri kita sendiri, maka 30 hari Ramadan ini akan terlewatkan dengan sangat sia-sia. Sehingga kita sebagai pelajar atau mahasiswa, mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Buat perubahan pada diri kita dan untuk orang lain. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena kita semua sama memiliki waktu 24 jam untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas baik dalam hidup ini, teman-teman semua. Untuk itu, persiapkan diri dari sekarang untuk masa depan kita yang lebih cerah. Membuat perubahan pada diri kita memanglah tidak sulit, akan tetapi yang sulit itu adalah bagaimana cara kita mengeksekusikannya. Karena itulah yang membuat semangat kita cenderung berkurang atau menurun, karena kita selalu berpikir bahwa orang lain lebih baik dari kita dan orang lain lebih mampu. Saya pernah mendengar pepatah mengatakan bahwa keraguan dalam diri kita atau ketidakyakinan dalam diri kita adalah musuh terbesar dalam diri kita ini. Sehingga jika kita terus menyimpan dan berpikir bahwa keraguan itu selalu menghantui kita, maka kita tidak akan pernah berpikir bahwa masa depan kita bisa menggapainya seperti orang-orang. Untuk itu, mari kita berpikir atau merubah mindset berpikir kita bahwa kita mampu dan bisa mengikuti jejak orang lain. Tentunya dengan cara apa? Yaitu dengan cara belajar, memperbanyak produktif, tidak bermalas-malasan di rumah, memperbanyak aktivitas yang baik, sehingga bisa memberikan wawasan kepada kita agar kita bisa untuk melanjutkan cita-cita dan mimpi kita di masa depan. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, bahwa walaupun kita sering di rumah, itu bukan halangan ya teman-teman, untuk kita terus memperbanyak produktivitas diri kita. Sehingga teman-teman sekalian,
mari kita memperbanyak produktif, mengerjakan hal-hal baik, dan melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya lebih banyak di rumah. Akan tetapi, itu bukan halangan ya teman-teman untuk melakukan aktivitas di luar sana. Memang teman-teman semua, bahwa rasa ragu itu selalu menghantui kita dan tidak bisa dipungkiri lagi. Rasa ragu itu terus ada ketika kita ingin melakukan sesuatu atau aktivitas-aktivitas apapun. Akan tetapi, mari kita sama-sama merubah pola pikir kita bahwa kita akan bisa dan mampu jika kita belajar dan tekun terhadap apa yang menjadi tujuan kita. Nah, untuk itu teman-teman semua kurangi sibuk atau dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat gitu buat diri kita sendiri. Dan bahkan jika merugikan orang lain itu sangat fatal teman-teman sekalian. Nah, untuk itu mari kita manfaatkan masa muda, masa sekolah, masa menuntut ilmu yang diberikan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita yang begitu bersemangat ingin melihat kita maju dan menjadi orang-orang yang hebat dan sukses nantinya di masa depan. Di dunia ini, siapa sih yang tidak sibuk teman-teman sekalian? Akan tetapi, sibuk seperti apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan sibuk belajar, mencari ilmu, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang baik buat diri kita dan untuk orang lain? Sibuk yang merugikan itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan, karena masa muda untuk mencari ilmu dan bersekolah itu tidak akan pernah terulang dalam fase kehidupan kita yang akan mendatang. Dan jangan sampai kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang bisa merubah hidup kita di masa depan, kita lewatkan dengan begitu sia-sia. Nah, untuk itu marilah kita memperbanyak produktif di dalam bulan suci Ramadan ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai 30 hari dalam bulan suci Ramadan ini kita lewatkan dengan begitu sia-sia teman-teman. Karena banyak orang di luar sana yang ingin seperti kita melewatkan bulan suci Ramadan ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bisa memberikan suatu perubahan untuk dirinya dan maupun orang lain. Jika tidak hari ini, kapan lagi kita akan berubah dan merubah pola berpikir kita bahwa masa depan kita tidak bisa ditentukan oleh orang lain, akan tetapi kitalah yang mampu untuk memberikan masa depan yang cerah dan gemilang. Teman-teman sekalian, perubahan itu didesain. Jika bukan kita yang mendesainnya, maka siap-siaplah orang lain yang akan mendesainnya untuk kita. Menyusun target itu memang gampang teman-teman sekalian. Akan tetapi yang sangat sulit itu adalah bagaimana cara kita mengeksekusinya. Untuk itu, mari kita mencari motivasi dan terus belajar agar masa muda kita tidak terlewatkan dengan begitu sia-sia. Terus gali potensi diri dan memperbanyak produktif dan mengerjakan hal-hal yang baik di masa muda dan seterusnya di masa depan. Mungkin hanya ini dari saya.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.